Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Kaderian Dewi dengan NIM 2217051191 dengan nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari LKM 7. Baik, pada materi yang pertama yaitu kehidupan setelah kematian. Menurut kepercayaan agama Hindu, Atma yang menyatu dalam diri manusia itu kekal dan abadi. Oleh sebab itu, setelah seseorang manusia meninggal, maka atmanya tetap hidup dan akan mengalami kehidupan setelah kematian. Sesungguhnya, kematian itu wajar dan bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. Sebab semua makhluk hidup yang hidup pasti akan mengalami kematian. Selain itu, atma yang memiliki widya atau pengetahuan akan senantiasa berjalan menuju Brahman. Jika semasa hidup kita sebagai manusia selalu berbuat baik atau subul karma dan menghindari perbuatan buruk atau asubul karma, maka saat kematian datang, atma kita akan dituntun ke jalannya dan akan mencapai surga lokal. Baik, materi yang kedua yaitu terdiri dari apakah tubuh manusia? Yang pertama yaitu tubuh halus, yang terdiri dari tubuh atau tubuh ego halus, yaitu perasaan bahwa kita terpisah dari Tuhan. Yang kedua yaitu tubuh kecerdasan, proses pengambilan keputusan dan kemampuan nalar. Yang ketiga yaitu jiwa. Jiwa ini tidak terpisah maupun dalam tubuh manusia yang masih ada di duniawi maupun tubuh halus manusia. Yaitu jiwa itu terdapat di dalamnya itu prinsip Tuhan di dalam kita semua. Yang keempat yaitu tubuh mental atau pikiran. Perasaan emosi dan keinginan itu berada dalam tubuh mental atau pikiran. Yang selanjutnya yaitu tubuh vital, yaitu energi vital pendukung hidup dari tubuh manusia itu sendiri. Yang terakhir yaitu tubuh fisik, terdiri dari kelima indera jaringan, darah, organ-organ, dan lain-lain. Apakah yang terjadi terhadap masing-masing tubuh setelah kematian? Tubuh fisik akan tetap berada di bumi. Energi vital dilepaskan kembali ke alam semesta. Tubuh-tubuh ini membentuk tubuh-tubuh halus. Setelah kematian, tubuh-tubuh halus berjalan menuju satu alam eksistem seperti surga atau surga loka. Yang kedua yaitu nether atau buffalo atau neraka, tergantung dari kekurangan atau dosa-dosa dalam tingkat spiritualnya. Selanjutnya bisa kita lihat di layar, terdapat dua gambar, yaitu yang pertama seorang manusia yang di wilayah bumi, yang kedua yaitu tubuh halus. Tubuh halus ini adalah bagaimana manusia terlihat setelah dia meninggal, yaitu setelah dia meninggalkan tubuh fisiknya. Seperti yang kita lihat bahwa jiwa itu tetap ada dalam seorang manusia di wilayah bumi maupun sudah dalam setelah kematian yaitu tubuh halusnya. Jiwa itu masih tetap ada atau atman itu masih tetap ada dalam tubuh manusia yang ada di bumi maupun tubuh halusnya. Tubuh mental atau pikiran, tubuh kausal atau intelek atau kecerdasan, tubuh ego halus itu hanya ada dalam seorang manusia di wilayah bumi, namun dalam tubuh halus itu yang ada itu hanya jiwa manusia itu sendiri. Bisa disimak di layar, gambar yang sudah tertera. Materi selanjutnya. Ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup. Namun, sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal, dan suprakausal atau ego halus. Tubuh manusia ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus lain alam bumi.
Materi yang selanjutnya yaitu ke-14 tingkatan alam eksistensi di dalam alam semesta. Ada ke-14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini. 7 tingkat dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkat lainnya adalah alam negatif. Ketujuh tingkat alam negatif biasanya disebut sebagai neraka atau fatal. Kebenaran atau dharma. Kebenaran atau dharma itu adalah menyelesaikan ketiga tugas untuk yang pertama, menjaga sistem sosial dalam kondisi yang sangat baik. Yang kedua, membawa kemajuan duniawi dari setiap makhluk hidup. Dan yang ketiga, juga menyebabkan kemajuan dalam alam spiritual. 7 tingkatan dalam eksistensi positif. Ditempati 7 tingkatan alam eksistensi positif ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Dengan jalan positif, kita akan menuju kesadaran sejati atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya. Yang kedua yaitu 7 tingkatan dalam eksistensi negatif atau yang bisa disebut neraka. Ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Materi selanjutnya, tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam semesta eksistensi, Maharlok, akan dilahirkan kembali di alam bumi atau disebut reinkarnasi untuk melunasi karma-karma yang mereka miliki. Jika seorang mencapai tingkatan Maharlok dan Janalok setelah kematian, karena tingginya kesadaran spiritual, ia tidak perlu bereinkarnasi lagi karena semua karma yang ia miliki telah diselesaikan dari alam-alam eksistensi itu sendiri. 5 faktor yang mempengaruhi potensi untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut dari seseorang. Yang pertama, memiliki emosi spiritual yang tinggi. Yang kedua, memiliki ego yang rendah. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual. Yang keempat, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi. Yang terakhir, terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Materi yang selanjutnya, pentingnya alam eksistensi bumi. Satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma kita dalam periode yang paling singkat. Alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan fisik, kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita mengurangi komponen dasar non-fisik tama. Selain dari bumi, pertumbuhan spiritual kemungkinan besar hanya terjadi di wilayah-wilayah atas tingkatan surga, misalnya tingkatan Maharlok ke atas. Hal ini disebabkan karena tubuh halus di surga mengalami resiko akan terperangkap dalam kebahagiaan tanpa akhir yang ditawarkan di surga. Dalam tingkatan alam eksistensi nether dan neraka, hukuman yang begitu berat dan juga tekanan dari hantu-hantu dengan tingkatan yang lebih tinggi adalah sangat kuat, sehingga menjadi sangat sulit bagi seseorang untuk bangkit dari penderitaan yang dialaminya di alam-alam tersebut melakukan suatu latihan spiritual yang berguna. Materi yang selanjutnya yaitu pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait satya, raja, dan tama. Penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif, tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif, tingkatan yang lebih tinggi dan mereka yang berasal dari neraka, tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa semakin banyak dosa yang kita perbuat dalam duniawi, maka akan semakin jauh pula tujuan kita untuk menyatu dengan Tuhan. Makin banyak perbuatan yang kita perbuat dalam duniawi, yang saya maksud adalah perbuatan baik,
maka akan semakin mudah juga kita mencapai tujuan akhir umat Hindu yaitu moksha, dan kita akan kekal menyatu dengan Tuhan tanpa adanya lagi reinkarnasi ke bumi. Materi selanjutnya yaitu pentingnya keadaan mental sebelum kematian. Kesiapan mental sesaat sebelum kematian itu sangat penting, karena ia akan mencapai tingkatan alam eksistensi yang bahkan lebih baik dalam kehidupan setelah kematiannya, atau yang bisa disebut akhirat. Saat sebelum kematian, kita harus berserah dan dalam keadaan ikhlas berserah kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perbuatan dalam kehidupan kita di bumi yang biasanya menempatkan kita dalam salah satu tingkatan neraka. Alam eksistensi neraka yang ke-1 dengan dari kekurangan atau perbuatan-perbuatan tercela di kehidupan seorang yaitu 40%. Contoh dari jenis-jenis perbuatan tercelanya yaitu menyebabkan kerugian terbatas pada individu-individu. Yang kedua yaitu 50% menyebabkan kerugian pada sebagian masyarakat seperti menipu banyak orang secara bersamaan seperti dalam penipuan atau skala besar. Yang ketiga yaitu 55% menyebabkan kerugian bagi sebagian besar masyarakat seperti mencemarkan makanan atau obat dan lain-lain. Yang keempat yaitu 60% mengorganisir kerugian pada bagian dari masyarakat termasuk kekerasan terkait dengan senjata api. Yang kelima yaitu 70% mengasur orang lain untuk menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Yang keenam, 80% menyebabkan kerugian di dalam atau sebagian dari bangsa atau negara. Yang ketujuh, 90% menyebabkan kerugian bagi bangsa atau negara secara keseluruhan dan untuk mereka yang bekerja untuk masyarakat. Materi selanjutnya yaitu bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Ada dua jenis kematian yang berkaitan dengan waktunya. Yang pertama yaitu kematian akhir yang ditakdirkan. Kematian akhir yang ditakdirkan ini adalah saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang atau memang sudah waktunya dia untuk kembali ke alamnya. Kematian yang mungkin terjadi. Kematian yang mungkin terjadi ini adalah keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi dapat diselamatkan akibat dari kebaikan-kebaikannya sendiri. Yang selanjutnya, adanya jeda waktu antara reinkarnasi. Adanya jeda waktu antara reinkarnasi karena saat tubuh halus telah diturunkan ke tingkatan neraka yang lebih dalam, jeda waktu antara reinkarnasi mungkin bisa ribuan tahun. Mereka tinggal di masing-masing tingkatan neraka sampai tiba saatnya mereka telah menyelesaikan hukumannya di dalam neraka. Maka setelah itu akan adanya reinkarnasi setelah hukumannya telah diselesaikan atau telah dibayar. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Materi selanjutnya yaitu yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian.